Omega. Iya, Saya Alfa dan Omega itu awal dan akhir kan? Siapa itu? Omega. Nah. Udah 1 Aku itu jam siapa? saya menunggu di sini nggak dikasih naik. Kata aku siapa kalau Padahal itu di Alkitab itu 4 orang Tuhan penonton Yesus. menunggu, tadi 2 orang. Di mana yang situ baru dikatakan naik. Yesus? Tak kenapa? Oke, biar Bang Maulid. Nggak Oke, biar dinaikkan Bang Maulid. terus saya. Itu tetap ngotot ya, aku di sini adalah Yesus. Ya kan? Oke, sekarang tersungkur di hadapan, tersungkurlah aku di kakinya. Di kaki siapa Yesus tersungkur? Gitu. Ayo, ada nggak riwayat yang pernah menceritakan? Kan aku sudah saya bilang, Dia membalikkan Saya kata-kata ini. tidak semua memahami Cari. isi Alkitab, nggak saya baca-baca itu semua. Nah. Jadi bagaimana bisa itu Saya memberikan nggak dalil? pernah, tidak pernah Bang Baru. Sistem yang tidak Ternyata paham. Jadi Alkitabnya mungkin baca semua, nama saya paham, udah oke. dia tahu itu. Jadi saya itu nggak pernah mengkhianati Mau Tuhan dinaikkan. saya. Nah, Banyak. karena saya tahu dia juru selamat saya. channel Oke, Muslim itu kalau siapa saya yang nggak sejauh dikasih. selamat Dia ini? pemegang kunci surga. Itu Di saya hanya mana? bisa dapat sedikit aja, Di mana nggak ada yang Yesus sampai menyatakan kepada dia dia. Di mana Yesus Kalau menyatakan kosong dia banyak. pemegang kunci surga? Silakan itu Yosi. Ya di itulah Itu ada di Yohanes tertulis. 1 itu Di- jelas itu. Jangan bilang kata pendeta ya, jangan bilang kata pendeta kakak ya. Itu bukan edukasi. Di mana? Ayo. Di mana Yesus menyatakan dia memegang pintu surga? Jangan nanti Yesus muncul di depan marah Yesus. Kok fitnah pula aku? Kapan aku bilang aku pegang kunci surga? Kenapa Yesus marah? Marah aku, soalnya kunci surganya hilang kata dia misalkan. Sekarang Allah meminta kepada saya di mana kunci surga itu. Kok kau bilang pula aku yang megang kunci surga? Di mana rupanya aku bilang aku megang kunci surga? Itu Jelas-jelas ada pertanyaan ayatnya. itu aku tanya sama itu. Di mana Yesus menyatakan dia memegang kunci surga? Di surat Wahyu mana? kan Silakan jelas, itu. Wahyu 1 tuh kan jelas sekali. Sebenarnya kita udah lari nih dari topik ini, tapi Tadi saya ikuti nggak apa-apa, pembahasannya. biar ada edukasi juga buat teman-teman kita Kristen yang lain. Dia Buka Islam, aja di Matius tapi selalu 16 ayat. mau berusaha memberikan pengajaran dan edukasi 19. kepada orang Kristen. Matius 16. Kalau kita melakukan hal seperti itu kepada mereka bisa ngamuk mereka. Nanti jangan bilang lagi nggak tahu apa-apa. Bergabung terus saya nggak dikasih. Oke lah sahabat ya, saya bahas dulu ini ya. Jadi dia itu ingin membodoh-bodohi orang Kristen awam sahabat. Dia katakan ya, Wahyu 1 itu tentang Alfa dan Omega itu adalah Yohanes. Dia memfitnah di dalam room dia berkata bahwa Yesus tersungkur kepada Yohanes. Parah itu saudaraku, parah sekali itu. Banyak kali bohongnya itulah kalau mereka itu ya. Suka kali berdusta. Yuk kita lihat ya. Sebenarnya ini harus kita baca secara menyeluruh, tapi oke lah. Karena dia maunya ayat 17 dan 18 saja, tak masalah sahabat ya. Sebenarnya baca Alkitab itu tidak boleh sepotong-sepotong begitu, harus dibaca secara menyeluruh. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi fitnah dia berkata bahwa yang memegang kunci kerajaan maut itu adalah Yohanes gitu ya. Nah ini kan cukup parah sekali sahabat. Karena ya di sini kalau kita perhatikan dia itu jelas-jelas Yesus. Kata dia itu adalah Yohanes karena ini tulisan Yohanes kata dia. Jadi itu adalah untuk Yohanes. Nah yang menjadi dia bingung katanya, aku ini siapa? Kata dia ya bisa jadi itu adalah Yesus. Ini kan aduh,
Padahal jelas sekali ini ayat ini ya. Ketika aku ini kan huruf kecil ya. Ketika aku, oke kita ganti ya dengan nama saja biar simple. Ketika Yohanes melihat Yesus, tersungkurlah Yohanes di depan kaki Yesus, sama seperti orang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanan Yesus di atas Yohanes, lalu berkata, "Jangan takut. Yesus adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati." Maksudnya Yesus telah mati, namun lihatlah, Yesus hidup sampai selama-lamanya dan Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini kan jelas sahabat yang terkasih, ayat ini bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Pengakuan Yesus juga ada dalam Yohanes 17 di sini. Yohanes 17 ya, kita buka saudaraku ya biar jelas. Sebenarnya saya mau masuk menjelaskan itu biar dia paham, jangan berputar-putar ingin membodoh-bodohin orang Kristen awam seakan-akan bahwa Alfa dan Omega itu adalah Yohanes sendiri. Itu kan ngawur saudaraku. Nah ini ya, Yohanes 17 kita lihat di sini di ayat yang ke-5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa dia ada sebelum dunia ada. Bahkan Alkitab juga berkata dalam kitab Yohanes, Yesus ada sebelum Abraham ada. Alkitab berkata dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes itu bukan terang itu sahabat. Ayat 8 jelas ya. Tetapi memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang yang sesungguhnya sedang datang, yaitu firman itu, yaitu Yesus itu saudaraku yang menjadi manusia kan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Firman itu, yaitu Yesus itu, menjadikan dunia ini, membuat dunia ini, menciptakan dunia ini. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya memang betul saudaraku, dunia tak mengenal Yesus pada masa itu. Bahkan mereka menolak, makanya Yesus disalibkan. Mereka nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan, firman yang menjadi manusia. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah ini saudaraku, Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Kenapa saudaraku manusia dikatakan milik kepunyaannya? Ya karena memang dia menciptakan manusia, dia menciptakan bumi ini, dia menciptakan segalanya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, tidak diterima. Jadi jelas di sini bagaimana firman itu menjadi manusia. Memang benar-benar firman itu datang ke dunia, benar-benar saudaraku. Karena secara jelas di sini katakan, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya, makanya disalibkan. Salibkan Yesus. Nah, dia kira itu adalah hanya sekedar manusia biasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ya tetap juga ada yang menerimanya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi orang yang menerima itu diberikan kuasa. Makanya rasul-rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat juga selama bersama dengan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus juga naik ke sorga. Karena apa? Karena mereka percaya. Makanya di dalam Alkitab ini dikatakan mereka diberikan kuasa. Ketika Tuhan Yesus mengutus rasul-rasul, ketika Tuhan Yesus mengutus nabi-nabinya, diberikan kuasa. Nah, ayat 12, ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Ini kan jelas saudaraku, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi terang itu, firman itu
hadir ke dunia, lahir ke dunia bukan karena hubungan secara jasmani, karena memang benar-benar kemauan Allah sendiri. 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Nah, jelas saudaraku, firman itu menjadi manusia. Makanya benar, Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia, karena firman itu telah menjadi manusia bersama-sama dengan kita. Makanya yang dia permasalahkan, kenapa kok Yesus Alfa dan Omega katanya, yang awal dan yang akhir, sementara Yesus hadir pada abad pertama katanya. Jadi ini karang-karangan Yohanes kata dia gitu, saudaraku. Padahal kan konyolnya ayat ini sudah jelas bahwa Yesus itu pemegang kunci kerajaan sorga. Tidak ada yang boleh masuk ke sorga kalau bukan melalui Yesus. Maka benarlah kata Alkitab, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tanpa mengakui Yesus, tidak seorang pun bisa sampai ke sorga. Bagaimana kita mengakui Yesus? Tentu saja dengan lahir baru. Lahir baru, saudaraku. Tidak cukup hanya percaya Yesus, apalagi saudara merendahkan Yesus hanya sekedar nabi. Tidak mungkin hanya sekedar percaya saja tanpa mengakui apa yang memang diperintahkan oleh Yesus. Seperti ini, Yohanes 3 ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, ia harus dibaptis. Yesus memerintahkan dan menyampaikan, kalau orang gak dibaptis, itu gak bisa masuk sorga, saudaraku. Gak bisa. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, tidak cukup hanya sekedar percaya, aku percaya Yesus. Ya sebagai apa? Hanya sekedar percaya saja. Nah, dilahirkan baru enggak? Lahir baru enggak? Dibaptis enggak? Nah, dibaptisnya pun itu harus dari air dan roh. Apakah mereka mengalami kelahiran secara roh? Mereka saja menolak Roh Kudus. Katanya Roh Kudus itu hantu, kata mereka. Sering saya lihat itu. Roh Kudus itu hantu. Mereka menolak Roh Kudus. Bapa itu pun mereka tolak, saudaraku. Nah, itu yang menjadi sebuah pernyataan saya atas asumsi dari siapa tadi, Faruk Sianipar ini. Saya sering sekali masuk ke kanal dia itu ya. Sebenarnya bukan mau menghujat, hanya ingin kenalan saja gitu ya, cerita sesama orang Batak kan gitu, saudaraku. Tetapi nggak mau dia naikkan, heran saya, entah kenapa. Berkali-kali kemarin juga waktu dia bikin live Yesus pencuri katanya gitu kan. Nah, saya mau masuk itu karena dia berasumsi tentang Yesus memerintahkan muridnya mengambil keledai. Tidak ada kata-kata curi di situ. Di mana ayatnya? Mampu nggak dia mempertanggungjawabkan perkataan dia itu bahwa Yesus mencuri? Ini kan jahat sekali, saudaraku. Ini diputarbalikkannya ini isi Alkitab ini. Dia katakan ini adalah Alfa dan Omega, itu adalah Yohanes, saudaraku. Sampai tadi itu orang Kristen awam kebingungan. Makanya selalu saya katakan orang-orang Kristen itu harus banyak, saudaraku, mempelajari apologet di gereja. Harus dibuatlah itu materi-materi apologet di gereja supaya makin pintar orang Kristen ini. Saya heran juga kenapa dia kebingungan ya. Sampai orang Kristen awam itu kebingungan sampai mengiyakan apa yang dikatakan si Faruk itu, padahal jelas ini ayatnya. Dan ini wahyu memang kepada Yohanes. Wahyu kepada Yohanes gitu, saudaraku. Bukan Tuhan Yesus langsung yang menulis ini. Memang wahyu, dia mengalami sesuatu dari Tuhan gitu. Jadi kalau dia berkata, oh itu bukan surat Tuhan Yesus, itu adalah surat Yohanes, masa kalian percaya kepada Yohanes? Ini kan ngawur. Padahal di kitabnya sendiri itu ya ada Al-Baqarah, artinya sapi betina. Apa mau mereka itu dibilang percaya kepada sapi betina? Nah, kitab-kitab mereka ada juga Al-Jin. Nah, apa
Kalau kita berasumsi kepada mereka, oh berarti kita mau buatan jin, kita bilang gitu. Ada lagi laba-laba saudaraku, berarti kita bilang, oh berarti kita mau buatan laba-laba. Ada keluarga Imran, nah, julu-julu kitab mereka itu kan, berarti itu bukan firman Allah, tetapi firmannya keluarga Imran. Apa mau mereka begitu? Janganlah begitu, janganlah maunya mencubit aja, tapi begitu dicubit nggak mau. Begitu kita katakan, oh berarti itu tulisan sapi, kita bilang marah, menista katanya. Tapi mereka bebas sekali berasumsi, oh itu bukan firman Tuhan tapi tulisan Yohanes, kata dia. Karena Yohanes menulis, makanya Alfa dan Omega itu adalah untuk Yohanes, kata dia. Ini kan jahat saudaraku, fitnah yang luar biasa yang disampaikan. Nah, itulah saran saya saudaraku ya, gereja marilah kita belajar semua. Kalau bisa mulai dari sekolah minggu itu sudah diajaran berapologet ya, memahami ketuhanan Kristus Yesus, memahami bagaimana firman ini menjadi manusia, itu diajarkan di setiap gereja mulai dari sekolah minggu, supaya tidak ada lagi Kristen-Kristen awam yang datang ke situ kebingungan dan mengakui bahwa Yesus tersungkur di depan kaki Yohanes. Dia balik saudaraku. Padahal jelas itu bahwa Yohanes sendiri yang tersungkur di depan kaki Yesus. Yesus menerima penyembahan dan Yesus sendiri jelas sekali berkata bahwa dia memang pernah mati dan hidup kembali. Lihatlah katanya gitu kan saudara yang terkasih, menjelaskan itu kembali. Jadi firman Tuhan itu ya memang tidak ada yang kontradiksi. Jelas sekali, susunannya rapi, jelas sampai ke kitab Wahyu. Oke sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.